Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025. Menpora pastikan MotoGP Mandalika sebagai Sport Tourism Indonesia. Kementerian Transmigrasi akan perluas program pengiriman ke Jepang. Bangunan pondok pesantren ambruk akibat hujan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Menemani akhir pekan Anda, kami hadirkan rangkuman informasi terhangat selama sepekan seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri yang telah kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Bersama saya, Arif Rifai. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyimpan dendam apapun terhadap Anies Baswedan yang pernah menjadi rivalnya saat Pilpres 2024 lalu. Prabowo mengaku bersyukur dan tidak tersinggung terlebih saat diberi nilai 11 dari 100. Presiden Prabowo Subianto berkelakar perihal Partai PKS yang memilih kubu berbeda di Pilpres 2024 dengan mengusung pasangan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Namun, usainya Pilpres 2024, Partai Keadilan Sejahtera bergabung ke dalam koalisi demi kepentingan bangsa dan negara. Di sela-sela itu juga, Presiden Prabowo mengungkapkan tidak menyimpan dendam terhadap Anies Baswedan yang sempat menjadi rivalnya saat Pilpres. Dirinya mengaku tidak tersinggung ketika diberi nilai 11 dari 100 dalam debat Pilpres. Kendati demikian, menurutnya yang terpenting saat ini ialah memprioritaskan berbagai program-program unggulan untuk mensejahterakan masyarakat. Aku tuh terus terang aja loh, saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh, sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Lihat rame-rame seneng, bener nggak? Jujur, iya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus demokrasi yang dewasa. Ya kan? Siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa, ya oke. Yang penting siapapun kita bersatu, kita kerja untuk bangsa dan negara. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah siap mempercepat pencairan kredit untuk mendukung kelancaran operasional operasi Desa Kelurahan Merah Putih melalui Bank BUMN. Percepatan itu dilakukan agar koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah menteri dan kepala badan menggelar rapat koordinasi dalam rangka membahas percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam rapat tersebut, pemerintah rencananya akan meluncurkan 1.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada awal Oktober mendatang dan menargetkan peluncuran 20.000 Kopdes Merah Putih hingga akhir tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pencairan kredit untuk mendukung kelancaran operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih melalui Bank BUMN. Zulhas berharap, melalui percepatan akses pembiayaan dari Bank Himbara, Kopdes Merah Putih nantinya bisa lebih cepat beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat desa, serta menciptakan lapangan kerja baru. Jadi kesimpulan dana sudah siap ya, 3 miliar per desa itu per koperasi. Nah, kemudian nanti ada modelnya, model bisnisnya itu akan dikerjakan oleh Pak Doni sebagai CEO-nya Danantara, dan nanti infrastrukturnya oleh Pak Joa dari Agrinas Pangan ya. Kita akan lihat perkembangannya terus bahwa ini sudah sampai pada titik koperasi ini akan berjalan dengan cepat karena dari Himbaranya uangnya sudah ada, aturan semua sudah ada,
modal yang sudah ada, insya Allah minggu depan kita akan launching 1.000 dari 20.000 yang sudah siap. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan bunga kredit kepemilikan rumah atau KPR subsidi hingga sisa tahun ini. Menurutnya, dengan tidak menaikkan KPR subsidi, pemerintah sudah menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait memastikan pemerintah tidak akan menaikkan bunga kredit pemilikan rumah subsidi dalam waktu dekat. Ara menjelaskan hal itu sebagaimana komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna memastikan pasar perumahan tetap bergeliat. Selain itu, Ara juga menambahkan bahwa keputusan tersebut sebagai bukti kehadiran negara dalam rangka memberikan akses rumah layak huni bagi rakyat. Hal ini sejalan dengan asa cita Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam program 3 juta rumah. Apalagi Pak, pengembang, kita tepuk tangan buat Presiden bahwa bunga rumah subsidi tetap tidak dinaikkan ya tahun ini. Artinya itu luar biasa Pak, keberpihakan kepada rakyat. Ya, bunga rumah subsidi tidak naik. Yang lain mungkin ada yang naik. Rumah subsidi buat rakyat bunganya tetap. Itu luar biasa Pak. Saya banyak melihat tadi orang yang terharu Pak. Itulah bukti negara hadir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan untuk membangun tata kelola desa yang transparan di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten bersama Kejaksaan Tinggi Banten mengupayakan pengelolaan dana desa yang transparan lewat Jaksa Garda Desa demi mewujudkan Zero Tipikor. Kejaksaan terus memperkuat pencegahan dan penyelewengan dana desa melalui aplikasi Jaga Desa. Aplikasi tersebut dihadirkan sebagai inovasi pencegahan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Fitur yang tersedia antara lain konsultasi antara kepala desa dan operator dengan pihak kejaksaan. Gubernur Maluku Utara, Serly Chonda Laos, mengapresiasi penerapan aplikasi Jaga Desa. Menurutnya program ini sudah terbukti efektif di Provinsi Banten yang telah mencapai status zero waste dalam pengelolaan dana desa. Serly menegaskan dengan pendampingan dari Kejaksaan Maluku juga bertekad mencapai hal yang sama pada tahun mendatang. Prosesnya berjalan dengan baik, harapan kami karena Banten adalah yang pertama dan sekarang udah zero case penyalahgunaan dana karena dijaga sama Kejaksaan. Harapan kami Maluku Utara pun akan desa-desanya dijaga oleh Kejaksaan sehingga di tahun depan kami pun Maluku Utara zero case penyalahgunaan anggaran. Suatu aplikasi yang sangat baik, inovatif dan mengutamakan preventif dan pengawasan. Ada satu fitur terbaik adalah bisa konsultasi antara kepala desa dan operator desa, bisa menggunakan fitur konsultasi dengan pihak kejaksaan apabila ada oknum yang mengancam di desa atau bingung bagaimana penggunaan administrasi tata kelolaan, sehingga yang ditekankan adalah pencegahan. Sementara itu, Provinsi Banten ditetapkan sebagai proyek percontohan nasional dalam penerapan aplikasi Jaga Desa. Melalui program ini, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pengelolaan dana desa lebih transparan dan terbebas dari penyalahgunaan. Andra juga menyebut bahwa penggunaan aplikasi Jaga Desa berjalan lancar. Menurutnya, kepala desa di Banten semakin termotivasi untuk mengembangkan potensi desa. Ini sebuah terobosan dari Kejaksaan Agung dalam rangka mengoptimalkan Nasta-Cita ke-6 Bapak Prabowo terkait dengan pembangunan dari desa. Dan alhamdulillah Provinsi Banten menjadi proyek percontohan dan kami sebagai kepala daerah merasa sangat terbantu. Pertama adalah lebih optimalnya fungsi dana desa dan lebih maksimalnya pertanggungjawaban daripada penggunaan dana desa, sehingga sampai dengan saat ini alhamdulillah desa kepala desa terhindar dari penyalahgunaan dana desa dan kemudian masyarakat desa lebih menerima manfaat daripada penggunaan dana desa, sehingga program-program tambahan dari pemerintah provinsi untuk desa bisa lebih maksimal. Aplikasi Jaga Desa yang digagas Kejaksaan Agung hadir sebagai terobosan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa serta mendorong transparansi pengelolaan keuangan di tingkat desa.
Dari Tangerang, Banten, Jihan Nabila Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya keborosan anggaran penyelenggaraan haji sebelumnya yang diperkirakan mencapai 20 hingga 30% dari total biaya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan keborosan ini terjadi pada sejumlah pos besar seperti transportasi, akomodasi, hingga pengadaan jasa. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa anggaran penyelenggaraan haji tahun 2025 terbagi dalam 10 pos pengadaan besar mulai dari transportasi udara, catering, hingga akomodasi. Pos pengeluaran terbesar adalah sewa pesawat yang menghabiskan sekitar 6 triliun rupiah. Sementara untuk syarikat transportasi darat dan hotel masing-masing menyentuh hampir 3 triliun rupiah. Dhanil menyebut Presiden Prabowo Subianto sejak awal mengingatkan potensi keborosan antara 20 hingga 30%, sehingga setiap proses lelang wajib bebas dari praktek manipulasi dan rente. Seperti halnya biaya syarikat transportasi darat yang tahun lalu mencapai Rp2.300, berhasil ditekankan menjadi Rp2.100. Kebijakan ini memberikan penghematan hingga Rp180 miliar. Pemerintah berharap efisiensi pada setiap pos anggaran dapat menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BBIH ke depannya. Kami simulasikan dari 17 triliun itu semuanya ada terdiri dari 10 proses pengadaan dan memang sejak awal Presiden menduga ada kebocoran hampir 20 sampai dengan 30%. Anda bayangkan dari 17 triliunan itu, dan itu uang jamaah semuanya loh. Dan ini uang jamaah dan kami ingin pastikan tidak ada kebocoran, makanya tidak boleh ada praktek manipulasi lagi. Program efisiensi dan pengawasan ketat ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang transparan, akuntabel, dan terjangkau bagi jemaah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Rabu 1 Oktober 2025. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Presiden RI Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara peringatan Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Rabu 1 Oktober 2025. Upacara Kesaktian Pancasila digelar sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Tampak terlihat Prabowo mengenakan setelan jas abu-abu, dasi biru, peci hitam, dan kacamata hitam. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Upacara dilanjutkan dengan prosesi pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Sementara itu, Wakil Ketua DPD Yoris Raweyai membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketua DPR Puan Maharani membacakan ikrar. Rangkaian upacara dimulai dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih, penghormatan kebesaran, laporan komandan upacara kepada inspektur upacara, mengheningkan cipta, hingga persembahan lagu-lagu sebagai penutup acara. Diketahui tahun ini peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025 mengangkat tema Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya. Tema ini dimaksudkan sebagai pengingat bahwa Pancasila adalah fondasi persatuan bangsa yang harus terus dijaga di tengah tantangan zaman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan rencana peraturan daerah atau Raperda tentang kawasan tanpa rokok tak boleh mengganggu keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Politisi PDI Perjuangan itu memastikan aturan tersebut lebih menekankan pada penyediaan ruang merokok khusus di berbagai fasilitas umum maupun tempat hiburan. Hal tersebut diungkap Pramono usai bertemu dengan Menteri Perhubungan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang kawasan tanpa rokok tak boleh mengganggu keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pram memastikan aturan tersebut lebih menekankan pada penyediaan ruang khusus merokok di berbagai fasilitas umum maupun tempat hiburan.
Lebih lanjut, ia mengatakan ruang khusus merokok yang disiapkan harus benar-benar terpisah dari area utama kegiatan agar tak menimbulkan gangguan bagi pengunjung lain. Jadi saya izin Pak, raperda tanpa rokok itu yang paling penting tidak boleh mengganggu UMKM. Seperti yang saya sampaikan berulang kali, yang diatur itu di tempat, misalnya lah, kalau ada tempat karaoke ya di karaoke-nya, ya nggak boleh, tetapi orang berjualan di sana ya nggak boleh dilarang. Dan yang paling penting pemilik karaoke harus menyiapkan tempat untuk merokok pemiliknya. Tetapi di tempat berkaraoke-nya nggak boleh. Dan juga tempat misalnya tempat-tempat lain lah. Jadi intinya semua fasilitas yang memperbolehkan atau mengadakan acara harus menyiapkan tempat untuk merokok secara tertutup supaya tidak mengganggu yang lainnya. Jadi itu yang Kalau pasal larangan penjualan radius 200 meter itu? Enggak. Seperti diketahui, Pemprov DKI bersama DPRD DKI Jakarta Tengah membatangkan draft raperda kawasan tanpa rokok. Salah satu yang diatur di dalam raperda itu yakni lokasi yang dilarang untuk menjual hingga mengkonsumsi rokok. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menpora Republik Indonesia Erick Thohir ingin memastikan pelaksanaan event balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP Indonesia terus berkembang hingga 2031 dan menjadi bagian National Branding Sport Tourism Indonesia di mata dunia. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir ingin pastikan pelaksanaan event balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP Indonesia terus berkembang hingga 2031 dan menjadi bagian National Branding Sport Tourism Indonesia di mata dunia. Tahun ini MotoGP Indonesia akan diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3 hingga 5 Oktober 2025 mendatang. Hari ini kita mendapat sebuah kehormatan bisa mensupport MotoGP, di mana kebetulan perubahan yang terjadi di Kemenpora ke depan selain kita menguruskan pemuda-pemudi, memasyarakatkan olahraga, lalu juga peningkatan prestasi, ternyata ada ekonominya, yaitu sport tourism. Menurut Menpora Erick, dirinya seperti dejavu karena 4 tahun lalu dirinya diminta untuk mengawal MotoGP, termasuk Grand Prix-nya itu bisa diselenggarakan dengan baik di Indonesia. Presiden Prabowo, lanjut Menpora Erick, menginginkan pertumbuhan ekonomi dan eskalasi percepatan dan sport tourism harus menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonominya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang Setiap hari hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 30 September 2025. Marc Marquez mengaku sangat senang bisa kembali berkunjung ke Indonesia. Marc hadir bersama dua pembalap muda Indonesia, Mario Suryo Aji dari kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama yang berhasil menjadi runner-up di ajang Rookies Cup. Sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia bagian Barat, Marc keluar dari istana didampingi Menpora Erick Thohir serta CEO InJourney Maya Watono. Sebelum berangkat, Marc sempat menyapa wartawan dan menyampaikan antusiasmenya menyambut GP Mandalika akhir pekan ini. Ia menyebut penampilan di GP Mandalika akhir pekan ini akan menjadi penampilan perdana dirinya setelah meraih gelar juara.
Hello everybody. I'm super happy to be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago, and will be the first GP, first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy it in Mandalika GP. Thank you very much. Thank you. Selain itu, Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa kehadiran Marc Marquez menjadi momentum penting untuk pengembangan sport tourism Indonesia, sekaligus bentuk dukungan terhadap pembalap muda tanah air seperti Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama. Ya, alhamdulillah tadi Bapak Presiden sudah bertemu juara dunia Marc Marquez. Dia menyampaikan Marc kepada Bapak Presiden, ini sebuah kehormatan bisa ketemu Bapak Presiden, dan kita lihat dia Indonesia dalam membangun sport tourism ini sangat-sangat dibutuhkan ke depan, dan ini menjadi bagian tadi pembangunan juga tidak hanya sport tetapi juga tentu buat ekonomi secara menyeluruh. Dan Bapak Presiden juga mengucapkan ini kepada Mario Aji dan Veda untuk menjadi juga pembalap ke depan, ya. Apalagi Indonesia masih punya kontrak dengan MotoGP sampai 2031. Jadi kesempatan juga tadi tidak hanya menonton melihat, tapi kita melahirkan juga generasi muda ke depan. Sekarang Mario udah di Moto2, Veda akan ke Moto3. Amin gitu. Amin. Jadi ini yang kita harapkan. Terima kasih. Dari kami nanti yang ditugaskan dari Pak Menporanya. Ya, salah satunya memang tadi kan satu sport tourism harus ditingkatkan karena impact-nya tidak hanya untuk olahraga tapi juga ekonomi. Kita bisa lihat di Mandalika sekarang ekonomi impact-nya hampir 4,8 triliun, tiket juga hampir habis, ini hal yang positif. Tetapi kami nanti harus menselaraskan bagaimana keinginan Bapak Presiden juga mulai melihat cabur-cabur unggulan tadi. Cabur-cabur unggulan dan juga mendorong banyaknya atlet untuk juga bisa apakah bertanding, apakah training di luar negeri, ya seperti mereka ini trainingnya di Barcelona di Spanyol. Jadi hal-hal ini yang Presiden harapkan ke depan, dan tentu Pak Presiden juga senang mengenai dana pensiun yang kita akan dorong ya buat atlet dan pelatih, tapi tentu ini menjadi kajian dan proses ke depan. Jadi sangat luar biasa. Masih menunggu jadwal beliau karena mungkin teman-teman media tahu pada saat yang bersamaan juga ada hari besar lainnya. Marc Marquez-nya selesai finish, kan belum pernah finish. Ya nanti kita lihat lah, kan kadang-kadang kalau MotoGP ini yang dilihat actionnya, tapi kan kadang-kadang action itu sesuatu yang ya kita tidak mau bicara hal yang kurang baik lah, ya. Kita tahu Marc Marquez sendiri berapa kali jatuh di sana. Nah, justru ini menjadi tantangan juga, dan saya yakin tadi disampaikan Mandalika salah satu juga sirkuit yang tadi saya juga ketemu Valentino Rossi tadi saya ketemu juga sama, ya bilang Mandalika ini bagus dan tapi cukup challenging buat para pembalap. Jadi ya ini memang segmen sendiri buat para pembalap itu. Cukup ya? Masih? Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyoroti pentingnya pemanfaatan kecerdasan artifisial di industri media. Ia menegaskan bahwa penggunaan AI sudah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Usai menghadiri workshop wartawan United Tractors Group di Jakarta Pusat pada Kamis 25 September, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan artifisial AI di industri media kini merupakan sebuah keniscayaan. Menurutnya, penggunaan AI oleh pekerja media harus dilakukan dengan penuh optimisme, namun tetap disertai kewaspadaan. Nezar menjelaskan bahwa keberadaan AI dalam jurnalisme akan selalu berkaitan dengan dua aspek penting, meskipun tidak dirinci lebih lanjut. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah bersama 17 pemangku kepentingan telah menyelesaikan pembahasan peta jalan AI nasional. Workshop ini dibahas begitu banyak sisi-sisi yang cukup menarik dan cukup menantang. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, bagaimana menggunakan artificial intelligence di dalam ruang berita, gitu ya.
apa saja yang harus diperhatikan di sana. Yang kedua, bagaimana media bisa bertahan di tengah gempuran teknologi baru. Pada intinya kita percaya bahwa penggunaan teknologi itu harus diabdikan untuk mendukung ya pekerjaan jurnalistik. Dalam hal ini panduan-panduan untuk menggunakan teknologi baru ini sudah didiskusikan oleh komunitas pers dan juga Dewan Pers mengeluarkan panduan penggunaan AI dalam produksi berita. Jadi saya kira kita cukup optimistis ya menghadapi teknologi baru ini dengan satu semangat bagaimana menggunakan teknologi untuk memberikan manfaat yang besar dan meminimalkan risikonya, termasuk juga risiko menyebarnya misinformasi, disinformasi hasil produk AI. Dalam kesempatan tersebut, Nezar turut mengapresiasi demonstrasi teknologi AI lokal yang ditampilkan. Menurutnya, teknologi tersebut berpotensi besar untuk dimanfaatkan oleh para pekerja media di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan bintang tanda jasa utama kepada investor asal Amerika Serikat Ray Dalio. Pemberian tanda kehormatan itu dilakukan usai Presiden Prabowo dan Ray Dalio makan siang bersama di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan bintang tanda jasa utama kepada investor asal Amerika Serikat Ray Dalio. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Erlangga menyatakan Presiden Prabowo dan Ray Dalio bertemu untuk membahas berbagai hal, termasuk soal hasil lawatan Presiden Prabowo ke 4 negara beberapa waktu lalu. Usai makan siang bersama, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan bintang tanda jasa utama untuk Ray Dalio. Bintang tanda jasa utama merupakan penghargaan bagi sosok yang dianggap berjasa besar dalam bidang tertentu, seperti ilmu pengetahuan, kemanusiaan, hingga kesehatan. Dan sesudah bincang-bincang, Bapak Presiden juga mengundang Ray Dalio untuk makan siang bersama, dan di akhir acara Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada Ray Dalio dalam bentuk penganugerahan bintang tanda jasa utama dari Republik Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malo, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan dukungan bagi transmigran Indonesia yang ingin belajar dan magang di Jepang. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan transmigran untuk kemudian diterapkan saat kembali mengembangkan kawasan transmigrasi di tanah air. Kementerian Transmigrasi siap memperluas kesempatan kerja dan magang bagi warga transmigran ke Jepang. Saat ini lebih dari 100 transmigran telah bekerja di sektor pertanian, konstruksi, perawatan hingga kelautan dengan gaji antara 25 sampai 55 juta rupiah per bulan sesuai keahlian masing-masing. Rencana ini diungkapkan Menteri Transmigrasi usai bertemu Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri atau AP2LN di Osaka, Jepang. Langkah ini menjadi awal bagi pemerintah untuk memberikan dukungan lebih luas kepada transmigran agar memiliki pengalaman internasional dan membawanya kembali ke Indonesia. Menteri Transmigrasi menyebut Jepang membutuhkan sedikitnya 40.000 tenaga kerja dari Indonesia. Namun saat ini baru terpenuhi 25.000 orang yang bekerja di 24 sektor berbeda di negeri Sakura. Oleh karena itu kami ingin para transmigran itu nanti belajar ke Jepang, melakukan pemagangan. Tadi ada beberapa skema, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai dengan 10 tahun, untuk kemudian mereka nanti diberdayakan balik lagi ke kawasan transmigrasi, sehingga ketika dunia industri sudah settle masuk di kawasan transmigrasi, mereka juga bisa terserap oleh lapangan kerja yang disediakan oleh industri karena sudah memiliki tambahan wawasan, kemudian networkingnya juga sudah lebih luas, skill dan pengetahuannya juga sudah cukup tinggi. Dan yang lebih menarik dan membahagiakan kita saat ini adalah bahwa ternyata mereka, masyarakat Jepang, sangat memvalue tenaga kerja di Indonesia karena keramah tamahannya, hospitality-nya. Bahkan kita dianggap nomor 1 di antara bangsa-bangsa lain sebagai tenaga kerja yang hadir di Jepang. Ini satu kekuatan bawaan dari kita, budaya bangsa Indonesia. Tinggal kita
lengkapi lagi. Tadi satu dengan bahasanya, kemudian yang kedua etika, estetika, value dan budaya Jepang. Kemudian yang ketiga juga mungkin adalah kapasitas dan kompetensi awal yang bisa dilakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi digelar untuk mendengarkan masukan dan penyampaian draft RUU Ketenagakerjaan yang disusun oleh Koalisi Serikat Pekerja Buruh. Pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi tersebut untuk mendengarkan berbagai masukan dan juga penyampaian draft RUU Ketenagakerjaan yang disusun oleh Koalisi Serikat Pekerja Buruh. Rapat audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustafa serta dihadiri sejumlah menteri terkait. Dalam hal ini Dasko juga mengapresiasi Serikat Pekerja Buruh yang berpartisipasi untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi para pekerja. Dirinya juga mengatakan bahwa DPR berkomitmen akan merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang juga berkeadilan. Pada hari ini kita melaksanakan pertemuan pimpinan DPR RI bersama pimpinan Komisi 9 DPR RI, pimpinan Baleg DPR RI, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Hukum, Menteri Pelindungan Pekerja Migran dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Atas nama pimpinan DPR kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu dari Koalisi Serikat Pekerja, Partai Buruh yang juga terdiri dari Koalisi 64 Serikat Pekerja dan Koalisi 9 organisasi kerakyatan lainnya serta perwakilan dari FSPMI. Pertemuan hari ini merupakan respon dari pihak kami DPR RI atas surat permohonan audiensi dari KSP PB terkait penyampaian draft rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kami mengapresiasi inisiatif dan partisipasi aktif saudara-saudara dari KSP PB dalam menyuarakan apresiasi aspirasi pekerja Indonesia. Kehadiran kami bersama pemerintah yang pada hari ini diwakili oleh 3 menteri menunjukkan komitmen bersama untuk mendengarkan, membahas, dan nantinya akan merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan, dan DPR RI terbuka terhadap masukan konstruktif demi terciptanya undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif bagi kemajuan bangsa, dan komitmen kami juga adalah mendengarkan dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi rakyat. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melihat langsung pelatihan dasar bagi Satpol PP di Balai Pengembangan Satpol PP dan Damkar di Bogor, Jawa Barat. Menurutnya latihan ini penting dilakukan agar Satpol PP dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas dan bersikap humanis dengan masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menutup pendidikan dan pelatihan dasar Satpol PP bagi pegawai negeri sipil yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional dan pelatihan dasar bagi pengelola ketentraman dan ketertiban umum dan Pranata Tantrip BUM Angkatan 1. Saat penutupan, Wamendagri telah melihat latihan dasar Satpol PP di Balai Pengembangan Satpol PP dan Damkar yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan fisik dan humanisme anggota Satpol PP sambil menjaga integritas. Latihan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP dalam tugas-tugasnya yang meliputi pemeliharaan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, dan pemadam kebakaran. Maka dari itu, Bima menghimbau Satpol PP untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas dan sikap humanis di tengah masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh menggelar pertemuan dengan Kejaksaan Agung. Pertemuan ini yakni akan mengarah kepada kerjasama dan pengawasan agar penyelenggaraan haji tahun 2026 bebas dari korupsi dan manipulasi. Selain itu, Kementerian Haji juga memberikan 450 data ASN yang berada di Kementerian Haji untuk di-tracking oleh Kejaksaan Agung. Mengusung tema Jaga Haji sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan haji yang bersih.
Kementerian Haji dan juga Kejaksaan Agung akan melakukan kerjasama pengawasan dan tracking data pegawai Kementerian Haji dan Umroh. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar, mengatakan bahwa kerjasama ini akan dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman oleh Jaksa Agung dan juga Menteri Haji. Nantinya penyelenggaraan haji tahun 2026 sepenuhnya akan diawasi oleh Kejaksaan Agung. Dhanil juga menyebut Kejaksaan Agung juga telah memetakan di mana titik yang rawan manipulasi saat penyelenggaraan haji. Hari ini Kementerian Haji itu masih fokus pergeseran ASN dari kementerian-kementerian yang ada, yaitu dari Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, kemudian Kejaksaan, KPK, dan beberapa institusi lain yang nanti akan melakukan migrasi ke Kementerian Haji dan Umroh. Nah, prosesnya tadi saya sebutkan, kami melibatkan Kejaksaan, juga KPK. Nanti hari Jumat Pak Menteri akan ke KPK bertemu dengan Ketua KPK untuk bicara dan menyerahkan data-data yang sama. Selain pengawasan dalam penyelenggaraan haji, Kementerian Haji juga telah memberikan 450 data pegawai ASN yang migrasi ke Kementerian Haji baik yang berasal dari Kementerian Agama dan juga Kementerian Kesehatan. Data ini nantinya akan di-tracking oleh Kejagung guna mengetahui latar belakang dari para pegawai tersebut agar terhindar dari sikap-sikap koruptor dan manipulatif. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Mantopani mengatakan data yang telah diberikan akan dimasukkan ke dalam sistem yang dimiliki oleh Kejagung, sehingga nanti akan dapat dilakukan deteksi dini dan juga pemantauan titik terjadi tindak pidana korupsi. Haji tahun 2026 ini, Kementerian Haji mengusung tema Haji Aman, Nyaman, dan Afirmasi terhadap Perempuan. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima 44 kadet Universitas Pertahanan asal Palestina di kantor Kemhan Jakarta. Kehadiran para kadet ini diharapkan dapat memperkuat hubungan Indonesia dan Palestina serta melahirkan calon pemimpin masa depan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima 44 kadet Universitas Pertahanan asal Palestina di kantor Kemhan Jakarta pada Jumat 26 September 2025 sore. Para kadet terdiri dari 16 perempuan dan 28 laki-laki yang berasal dari Angkatan 5 dan 6. Mereka telah menempuh pendidikan di Unhan sejak 2024. Dan pada kesempatan ini tampil mengenakan seragam putih khas kadet Unhan. Kegiatan ini turut dihadiri Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun, dan dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan Palestina di hadapan para kadet. Menhan menyampaikan bahwa Palestina tidak berjuang sendiri. Negara-negara di dunia juga tengah memperjuangkan kemerdekaan Palestina termasuk Indonesia. Saya dan Panglima TNI mengundang anak-anak sekalian kadet Unhan yang berasal dari Palestina untuk bersilaturahmi, tetapi untuk menyatakan dukungan moral dan semangat bagi anak-anak sekalian untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Rakyat Palestina tidak berjuang sendiri, tetapi kurang lebih 150 negara di dunia mendukung dan mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk Indonesia. Baru saja para kadet melihat bahwa perjuangan bangsa Indonesia terhadap Palestina sudah sampai mengemuka ke skala global di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan.
Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya sebuah portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kilas Sepekan. Pemirsa, sebuah bangunan Majelis Pondok Pesantren Riyadul Mubtadiin di Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Pandeglang, Banten, jebol setelah tembok penahan tanah sepanjang 12 meter ambruk usai diguyur hujan deras. Beginilah video amatir kondisi Majelis Pondok Pesantren Riyadul Mubtadiin yang berada di Kampung Cidahu Nyomplong, Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Pandeglang, Banten yang rusak parah di bagian dinding. Jebolnya dinding tersebut akibat tembok penahan tanah sepanjang 12 meter dengan tinggi 3 meter roboh setelah hujan deras mengguyur wilayah Pandeglang. Hujan dengan intensitas tinggi membuat konstruksi tembok penahan tanah tidak kuat menahan tekanan air dan material tanah sehingga ambruk dan menghantam dinding majelis. Betul terjadi TPT roboh, ambruk yang menyebabkan satu bangunan majelis jebol. Itu disebabkan oleh curah hujan yang sangat lebat. Jadi TPT tersebut tidak mampu menahan derasnya air, tidak ada serapan. Panjang itu kurang lebih 12 meter dengan ketinggian 3 meter. Tidak ada korban jiwa pada Alhamdulillah tidak ada. Himbauan terhadap masyarakat, hati-hatilah karena cuaca untuk sekarang tidak menentu. Bahkan setiap sore selalu terjadi hujan yang sangat lebat. Meski tidak ada korban jiwa, BPBD Pandeglang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat curah hujan dengan intensitas tinggi masih kerap terjadi di wilayah Pandeglang setiap sorenya. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan dengan kerugian negara mencapai 168 miliar rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua menetapkan 9 orang sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa di 354 kampung Kabupaten Lanijaya untuk periode tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kapolda Papua Irjen Pol Patrigeren Warin menyebut kerugian negara berdasarkan hasil audit APKKN mencapai 168 miliar lebih. 9 tersangka berasal dari berbagai latar belakang termasuk pejabat di lingkungan Pemkat Lanijaya dan pihak Bank Papua. Di antara para tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat PLT, Kepala DPMK, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, serta mantan Sekretaris Daerah yang juga menjabat PJ Bupati. Sementara ada 3 pimpinan Bank Papua Cabang Lanijaya juga turut ditetapkan sebagai tersangka karena menyetujui pemindah bukuan tanpa dasar yang sah. Melalui tahapan berikutnya, setelah dilakukan audit oleh BPKP, kemudian telah ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dana yang bersumber dari APBD dan APBN tahun 2022 hingga 2024 di Kabupaten Lanijaya, yang mana jumlah keseluruhan tersangka yang telah dilakukan penyidikan sebanyak 9 orang dengan jumlah dugaan kerugian negara sebesar 168 miliar 682 juta 675 ribu rupiah. Modus yang dilakukan yaitu dana desa tersebut dipindah bukukan ke rekening OPS P3MD berdasarkan surat permintaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kepada Bank Papua Cabang Tiong tanpa pengetahuan kepala dan bendahara kampung. Alokasi dana desa tersebut disalahgunakan melalui penertiban peraturan Bupati Lanijaya yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Total keuntungan yang dikantongi para tersangka dari dana pembangunan kampung ini dilaporkan mencapai lebih
dari 168 miliar. Penyidik telah menyita sejumlah aset berharga sebagai barang bukti, termasuk uang tunai, senilai lebih dari 14 miliar, 4 bidang tanah dan bangunan, serta 4 unit mobil. Para tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari Jayapura, Rifan Donai, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada Minggu 5 Oktober 2025, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi khusus. Bentuk apresiasi dari Pemprov Jakarta yakni menerapkan tarif khusus transportasi publik yang dikelola Pemprov dengan hanya membayar Rp80. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi khusus pada HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada Minggu 5 Oktober 2025. Kebijakan tarif Rp80 diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota Jakarta pada Rabu pagi. Pada hari tersebut, seluruh moda transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI Jakarta seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT akan menerapkan tarif khusus hanya sebesar Rp80. Pada tanggal 5 Oktober akan kita peringati bersama-sama yaitu Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Untuk itu pemerintah DKI Jakarta sebagai bentuk apresiasi kepada TNI yang selama ini menjaga bangsa ini, maka pada tanggal tersebut, tanggal 5 Oktober, semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta yaitu Transjakarta, MRT, LRT, dan juga LRT Jabodetabek dan Mikrotrans. Semuanya, Mikrotrans sudah gratis, semuanya bayarnya Rp80. Sehingga dengan demikian sekali lagi, untuk memberikan apresiasi kepada TNI yang selama ini mengawal bangsa ini, kami pemerintah Jakarta pada hari tersebut semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah Jakarta yaitu Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodetabek semuanya dikenakan tarif Rp80. Diharapkan dengan kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Udara menggelar Dirgantara Fair 2025 yang dimeriahkan dengan pameran alutsista dan festival band. Dirgantara Fair menjadi ajang memperkuat sinergitas antara TNI Angkatan Udara dan masyarakat. TNI Angkatan Udara menggelar Dirgantara Fair 2025 di lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu 27 September 2025. Dirgantara Fair 2025 merupakan kombinasi dari pameran kedirgantaraan Festival Band dan Laser Run KSAO Cup 2025. TNI Angkatan Udara memamerkan beragam alutsista, aneka miniatur pesawat, teknologi pertahanan terkini, hingga menerbangkan pesawat kertas serentak. Alutsista terbaru seperti pesawat nirawak atau drone canggihnya juga turut dipamerkan dalam gelaran ini. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal M. Tony Harjono menyampaikan, Dirgantara Fair menjadi sarana TNI AU untuk mengembangkan rasa kebersamaan dengan masyarakat. Acara ini juga mendorong generasi muda meningkatkan antusiasme dalam kedirgantaraan untuk menyambut generasi emas 2025. Selamat siang, Majoran! Kita ingin memperkenalkan Dirgantara itu bukan sekedar hanya peralatan-peralatan pertahanan, tetapi juga suatu wahana untuk mengembangkan inovasi. Kita juga ingin mengembangkan bahwa anak-anak muda itu bisa berkreasi untuk tentunya wujudkan Indonesia Emas 2045. Kemudian di sini tadi kita juga melaksanakan beberapa kegiatan. Ada menerbangkan pesawat kertas. Itu idenya bahwa kita mengadakan di seluruh Indonesia, seluruh lanut-lanut yang ada di jajaran Angkatan Udara dengan menerbangkan kertas, pesawat kertas itu simbol bahwa ayo anak-anak muda kita
menerbangkan cita-cita kita setinggi-tingginya, setinggi langit. Ya. Untuk apa? Untuk Indonesia Emas 2045. Makanya Angkatan Udara ingin sekali dengan adanya kegiatan ini dekat dengan masyarakat. Ingin lebih masyarakat merasakan kebanggaan yang kami rasakan. Kami sebagai Angkatan Udara bangga melaksanakan tugas mengamankan udara, tetapi juga ayo kita bersama-sama Angkatan Udara dengan masyarakat bersatu padu menjaga, mengawal Dirgantara Indonesia. TNI Angkatan Udara juga mengaku akan mengeluarkan atraksi terbarunya di udara yang akan ditampilkan pada acara HUT TNI ke-80 yang digelar pekan depan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, sebanyak 1,14 ton narkoba berhasil diungkap Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran dalam operasi selama Juli hingga September 2025. Ribuan tersangka berhasil dibekuk dan barang bukti senilai triliunan rupiah turut dimusnahkan. Hasil pengungkapan Polda Metro Jaya selama 3 bulan terakhir periode tahun 2025 menghasilkan barang bukti narkoba dengan berat total 1,14 ton. Jenis narkoba yang disita antara lain sabu metafetamina sebanyak 64 kg, ganja 221 kg, sabu cair 67,7 kg, 23.000 butir ekstasi, 569.000 butir obat keras, hingga 9,1 kg tembakau sintetis. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David juga menyebut jika dikonversi nilai ekonomi barang bukti yang berhasil disita mencapai lebih dari 1,13 triliun rupiah. Selain itu, dari pengungkapan juga berhasil menyelamatkan sedikitnya 4,5 juta jiwa masyarakat Jakarta dan sekitarnya dari bahaya narkoba. Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran mengungkap 1,14 ton barang bukti. Sekali lagi, kami sampaikan, Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran, Polda Metro Jaya telah mengungkap 1,14 ton barang bukti narkoba. Kami jelaskan, yang pertama adalah narkoba jenis sabu, metamfetamin sebanyak 604 kg, ganja sebanyak 221 kg, sabu cair sebanyak 67,7 kg, ekstasi atau MDMA sebanyak 23.000 butir, obat-obatan keras 569.000 butir, tembakau sintetis 9,1 kg, bibit sintetis sebanyak 19,8 kg, ketamin sebanyak 6 kg, EP5 sebanyak 164 kg. Dari Jakarta, Jian Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan jika fenomena terjadinya hujan es yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia disebabkan adanya peralihan musim kemarau menuju musim hujan. BMKG juga memastikan bahwa terjadinya hujan es bersifat lokal dan tidak akan meluas ke berbagai wilayah lain. Terjadinya hujan es disertai angin kencang di berbagai daerah dipastikan BMKG tidak akan meluas ke berbagai wilayah lain karena bersifat hujan lokal. Menurut perakirawan cuaca BMKG Iqbal Fatoni, terjadinya hujan es karena adanya musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Akibat pembentukan awan cumulonimbus yang membawa uap air dalam jumlah besar, sehingga membuat wilayah tersebut terjadi hujan lebat, angin kencang, disertai hujan es dengan durasi singkat dan tidak meluas. Meski demikian, terjadinya hujan es sulit diprediksi datangnya, apalagi durasi hujan es sangat singkat. Fenomena cuaca kerap terjadi di wilayah tropis, terutama pada masa peralihan musim. Penyebab utamanya berkaitan dengan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus, yang merupakan awan pembawa hujan dengan intensitas tinggi, sertai angin kencang dan terkadang juga es. Awan ini membawa uap air dalam jumlah besar hingga ke lapisan atmosfer atas sehingga terbentuk butiran es yang meskipun sudah jatuh ke permukaan masih berbentuk butiran es. Fenomena ini bersifat lokal, durasinya singkat dan tidak meluas. Hujan es di Indonesia umumnya terjadi selama masa peralihan musim, yaitu transisi dari musim kemarau ke musim hujan dan atau sebaliknya.
Selama masa ini, kondisi atmosfer cenderung tidak stabil, ditambah dengan pemanasan yang tinggi pada pagi hingga siang hari, serta kelembaban yang mendukung meningkatkan potensi terjadinya hujan es. Meskipun demikian, fenomena ini sulit diprediksi secara spesifik waktu dan lokasi kejadiannya karena skalanya yang sangat lokal yang biasanya terjadi pada lokasi yang tidak luas dan durasi yang singkat. BMKG memperkirakan fenomena hujan es ini bisa juga terjadi di wilayah lain akibat cuaca ekstrim dalam intensitas hujan sangat lebat dalam 3 hari ke depan. Di antaranya di wilayah Pulau Sumatera bagian selatan, sebagian besar wilayah Jawa dan Papua, Kalimantan Barat, Bali, serta Maluku. Dari Jakarta, Dio Malaung, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kilas Sepekan edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.